Amin. Nah, tadi kita udah dengar harapan warganya nih, Bang Iqbal. Tapi kayaknya saya rasa kurang lengkap kalau kita nggak dengar juga tanggapan dan cerita dari sosok yang sangat berjasa. Siapa dia, Soza? Yang memimpin Jakarta 2 periode dan 5 presiden. Penasaran? Penasaran, kita sambut ya. Kita aja. undang Bang Yos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Yos. Salamnya Abnon kan gitu. Sehat, Abang. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Silakan duduk, duduk, Bang Yos. Ini kehormatan sekali ya kita. Saya 10 tahun dikawal sama Abnon dulu. Wah, iya benar. Kita masih cocokan, Bang. Sekarang dikawal sama Hansip. Baiklah. Baik. Ada Bang gimana Yos, nih? kita kan tadi udah dengar bagaimana harapan-harapan warga terkait Jakarta yang udah hampir 5 abad. Bagaimana sih ceritanya, susahnya Bang Yos memimpin Jakarta 2 periode, 97 sampai 2007 loh. Ceritain dong, Bang. Perjalanannya gimana, suka dukanya? Jadi memang Provinsi Jakarta itu kan wilayahnya paling sempit wilayahnya ya. Tapi persoalan dihadapi itu kan bukan nuansa lokal kayak provinsi lain ya. Tapi dia juga nasional dan internasional. Mengapa? Karena Jakarta memang pusat dari semua kegiatan nasional dan internasional ya. Pusat pemerintahan sebagai ibu kota negara, pusat perdagangan, pusat ekonomi, pusat budaya, semua etnis ada di Jakarta ya. Pusat pendidikan dan juga pusat kebudayaan gitu. Nah, ini juga mengandung kerawanan kayak gitu kan. Artinya punya potensi konflik, kira-kira sulitnya gitu. Baik. Sehingga ya pemimpinnya memang dituntut harus punya wawasan itu tadi kan. Nasional maupun internasional gitu. Baik, selain harus punya wawasan nasional dan internasional, kira-kira karakter apa lagi sih yang paling penting harus dimiliki seorang pemimpin ketika memimpin kota yang akulturasi budayanya sangat kental seperti Jakarta ini, Bang? Ya, kita yang luas lah gitu ya, luas. Sisi lain tegas itu ya. Jadi tegas itu memang kadang-kadang sulit dibedakan ini apa namanya, otoriter apa tegas ya, suka susah ya. Padahal bukan seperti itu. Saya tegas itu karena aturannya begini saya lakukan gitu kan. Ya, apalagi saat saya mulai kan Anda ingat kan, 7 bulan aku masih nebak-nebak tugas gubernur itu kayak apa, dulu mimpin militer sekarang udah sipil, tiba-tiba jadi kerusuhan yang hebatnya itu kan hancur lebur Jakarta, hancur-hancuran kan. Tidak itu aja, secara fisik seperti itu. Tetapi secara psikologis manusia itu menjadi liar, gitu. Menjadi tidak bisa dikendalikan. Mengapa? Karena orde lama itu 20 tahun, orde baru 32 tahun, dari 52 tahun pemerintahan itu sentralistik, gitu. Jadi kebijaksanaan itu ditentukan top down, gitu. Pokoknya mau gini gua, gitu. Dari tingkat bupati, wali kota, gubernur sampai presiden seperti itu. Jadi powerful gitu. Pokoknya masyarakat itu diborgol tangan kakinya, diplester mulutnya, bolehnya hanya begini aja. Manut gitu Pak, ya, Bang. gitu. Gini aja nggak boleh, bayangin kan. Nah, saat reformasi tahun 98 dibuka semuanya. Ini kan. Jadi ilustrasinya itu seperti apa ya? Kuda liar yang kita kandangkan, terus kita buka pintunya gitu. Nabrak-nabrak nggak karuan. Oh, demokrasi kok, gua nggak punya makanan di rumah, oh di toko ada, ambil gitu kan. Ya, gua nggak punya motor, perlu motor nih, di showroom ada, ambil. Itu kan terjadi itu. Habis mobil di showroom, di rumah-rumah pribadi dijarain. Sampai seperti itu. Bagaimana mengendalikan seperti ini? Kalau apa namanya, gubernurnya plonga-plongo, kan gitu kan? Itu harus tegas. Makanya harus tegas itu. Ini harus ada shock terapi, harus kita hentikan. Mereka euforia reformasi, menganggap demokrasi itu apa boleh, tidak, tetap ada rambunya. Lu ngelanggar ini gua kerjain lu kan gitu kan. Ya nggak boleh bablas ya, Bang. Gitu. Kalau enggak, wah ya. Nah, sekarang ini kan umur demokrasi itu sudah 27 tahun kan. Betul. 98 sampai sekarang kan udah 2025. Ya artinya menurut saya sudah mapan, walaupun belum ketemu persis ya demokrasi ala Pancasila itu seperti apa sih gitu. Oke lah, paling tidak sudah mendekati.
kita. Baik. Nah, mungkin dari Kang Asep sebagai seorang sejarawan Indonesia tadi Bang Yos bilang harus yang tegas memimpin Jakarta, apalagi mungkin di periodenya Bang Yos tadi itu berubah nih sistemnya yang tadi ya top down, tiba-tiba reformasi, masyarakat merasakan harus mempunyai kebebasannya. Memang gaya-gaya seperti ini tetap harus kita dukung terus ya untuk menjalankan Jakarta. Betul. Jadi belajar dari Bang Ali ya, saya kebetulan juga bertemu dengan Bang Ali Sadikin, Bang Yos ya. Beliau gubernur yang saya kira memiliki ciri khas yang kurang lebih sama dengan Bang Yos. Wow. Kopuh gitu ya, berani, keras kepala gitu. Karena Jakarta itu menurut Bung Karno mimpi dibangun sebagai kota metropolitan itu kalau nggak ada Bang Ali nggak jadi. Kalau nggak ada Bang Yos nggak jadi. Sistem transportasi terintegrasi beliau. Beliau orangnya. Kota tua tadi yang bagus itu diresmikan zaman beliau. Gimana Bang Yos? Jadi kapan lagi kita menolak, kapan lagi kita melawan pemimpin. Lagi kayak gitu. Jadi kita mau bikin apapun, meski itu kita yakin itu adalah yang terbaik mengatasi masalah, pokoknya tolak aja gitu kan. Nah maaf ya, media kan harus ikut arus kan. Harus dia main selancar media. Kamu membela aparat, membela gubernur, nggak dilihat TV-mu gitu. Itu musim gitu. Jadi aku sudah apalah gitu kan. Maka aku digebukin tuh nyaris tiap hari lah aku. Di demo selama 10 tahun itu ya, hampir 5.000 kali. 5.000 kali. Hampir, ya 4.900 sekian. Tetapi kan bukan ke kantorku aja ya. Artinya kan ke Jakarta kan ada ke DPR RI, ada ke Presiden, ada yang Jakarta. ke Duta Besar Amerika, ada yang kayak gitu ke Jakarta. Tapi kan tetap aja aku yang harus ngatasinya gitu kan. Betul. Jadi sekali nggak ada demo, gua nggak bisa tidur. Aneh ini kenapa ya? Bang Yos nih ngomongin moda transportasi kan hasil kerja Bang Yos sudah kita rasakan sampai saat ini kita masih merasakan, termasuk moda transportasi tadi yang seperti singgung. Ini soal transportasi ini. Iya, Transjakarta. Bagaimana waktu itu ceritanya perjuangannya hingga moda transportasi ini menjadi salah satu ikon Jakarta nih Bang? Ya, jadi gini ya. Periode pertama kan saya 97 sampai 2002. Nah, dengan kondisi seperti itu ya, di mana juga ekonomi kita lumpuh, itu kan akibat krisis ekonomi, terus krisis politik dengan hasilnya Pak Harto, terus berakumulasi. Namanya menjadi krisis multidimensional kan, termasuk krisis moral, krisis moneter, krisis segala macam lah. Nah itu ibu kota negara yang hidupnya itu dari pajak, bukan kita punya tambang batu bara, tambang minyak, tambang emas itu kan. Yang ada kan hanya Mas Sutioso saja, gitu kan. Jakarta itu nggak bisa dijual kan, dari pajak itu pendapatan kita. Nah, karena itu sentralnya itu harus aman dan tertib, baru kemudian ekonomi bergulir kembali. Nah, sebagai gambaran ya, APBD saya tahun pertama kan 97 kan tahun pertama saya 98. Betul. 1,7 triliun. Ya, rupiah kita 15-16 ribu per US dollar. Ya. Lalu pegawai saya yang sudah 100.000 ditambah lagi 40.000 dari kanwil-kanwil. Karena undang-undang baru seperti itu. Dilimpahkan ke provinsi. Tambah lagi yang jadi 1,7 sudah 1,4 sudah tak pakai baju pegawai-pegawai itu. Habis. Nggak ada sisanya. Kota hancur-hancuran. Jadi waktu itu temanya padat karya gitu. Padat orangnya, karyanya sih kagak. Bisa aja Bang. Gitu. Padat karya. Udah, aku nggak bisa buat apa kecuali tempatin saya harus survive. Gitu bagaimana mempertahankan ibu kota, karena para duta besar sudah rombongan sudah 10 orang perwakilan ngadep ke saya. Yang melihat Mr. Gubernur kalau nggak kayak begini terus gua mau pergi nih, kayak apa malu kita kalau pergi. Betul. Maka itu saya kumpulkan karena ada forum namanya Muspida dulu. Sekarang antar pimpinan daerah lah ya, di mana ketuanya gubernur. Alhamdulillah mantan panglima juga kan, jadi saya mudah mengarahkan mereka harus begini gitu, harus kita shock terapi, kalau enggak tidak akan berhenti mereka. Gitu. Makanya setelah rapat aku mau statement kepada media, masih kaki kedua aku minta ditembak di tempat sama aparat, gitu. Nah, udah ngomong sama Pak Polisi, Pak Kapolda, kalau nanti yang nembak mahir, jangan nembak kaki kena kepala. Lah itu jadi kan, itu kan. Paten sekali Bang. Tembak kakinya diselimit ceder, ada yang berdarah-darah kan. Udah dokter, udah ambulan, udah selesai. Orang kalau butuh bener ngomong gubernur itu tembak di tempat, yang lain takutnya berhenti. Nah, baru kita jelasin
ke pemukiman terutama yang di lapis bawah dijelasin. Demokrasi itu kayak begini, om kan gitu, bukan apa aja boleh gitu kan. Nah, ya kita ngomong lah gitu kan. Karena pemimpin itu kan ya guru, ya kita juga ayah memperlakukan sama, tetapi kita harus hakim juga. Gitu, saya adili. Yang salah harus ada reward and punishment di dalam memimpin ini. Ini kan pelajaran untuk Abnon kalau nanti jadi gubernur maksudnya gitu loh. Aduh, amin. Ya pemimpin. Sedikit dong Kang Asep tentang transportasi ini dari dulu bagaimana perjalanannya di Jakarta dulu. Oh tadi lupa ya, kamu tanya transportasi ya. Transportasi ya. Gak apa-apa, kita tahu. Jangan ngomong pendahuluannya. Gitu. Tapi itu pendahuluannya udah. Jadi gini kan. Udah paten nih. Terus tadi kan periode pertama kan, periode kedua kan 2002 sampai 2007. Ya. Gua sudah mau mikir nih apa masalahnya ini. Saya dahulukan macet, ada banjir, ada segala macam, tapi macet dari perhatian saya kenapa? Karena kerugiannya itu sangat besar setiap hari. Setuju saya. Ya, kerugian yang langsung itu ya maupun yang tidak langsung ya. Seperti orang terlambat kerja, lalu orang nggak pada produktif kan. Gitu. Nah, ini sekali lagi pelajaran anak muda ya, kalau mau menyelesaikan masalah besar seperti ini, itu ingat kata-kata Sun Tzu, ya gini kata-katanya. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Nah, gua waktu militer, gua kasus itu saya pakai. Mau nyerang musuh, pelajari persis. Kualifikasi prajuritnya yang mau saya serang ini ya, pernah latihan di mana, komandannya lulusan mana, segala macam saya pelajari sampai detil, sampai yakin aku nyerang pasti kalah dia. Gitu. Nah, itu kenali musuhmu. Nah, pada saat gubernur pakai lagi. Kenali dirimu, gubernur, dengan perangkat saya ini. Kenali musuhmu, masalah. Gitu kan. Kenapa macet? Nah, pelajaran lagi. Jadi pemimpin jangan merasa kita tahu semua. Pinter aku, macet juga gua tahu. Enggak tahu. Kalau strategi pertempuran mungkin gua biangnya. Ya kan? Macet ada ahlinya di akademisi itu. Orang-orang kampus kita panggilin dari UI, dari Trisakti, dari Gama. Orang profesor-profesor yang ada di transportasi kumpulin. Rapat tidak ada 5 menit. Kan udah saya jelasin, saya mau menyelesaikan Prof, macet Jakarta, karena itu tolong jawab pertanyaan saya di slide. Oke. Mengapa Jakarta macet? Sudah dibaca Prof, sudah Pak, Assalamualaikum, selesai. Jawabnya berbulan-bulan dia kan. Kan disurvei habis-habisan kan. Pertumbuhan kendaraan itu roda 2 berapa, roda 4 setiap hari berapa. Setiap hari lewat. Sehingga akan terjadi seperti ini nanti. Terus kendaraan yang sudah ada berapa? Ya, lalu dari tetangga kita Depok, Tangerang, Bekasi itu berapa? Itu dihitung sehingga pertumbuhan jalan dan pertumbuhan kendaraan dibandingkan. Jalan di bawah 1%, kendaraan di atas 11%. Ya. Jauh sekali. Pertanyaan mendasar setelah tahu apa yang terjadi Prof kalau saya biarkan saja, akan terjadi stuck Pak. Stuck itu sudah apa? Stuck Bapak keluar dari rumah Taman Suropati sudah berjalan kaki Pak. Itu malah petaka. Tahun berapa? 2014. Ini tahun 2003. Omongan ini kan. Padahal aku turun 2007, artinya masih 7 tahun lagi stuck kan. Biar aja dimakan gubernur yang akan datang. Pelajaran lagi. Pemimpin tidak boleh berpikir seperti itu. Supaya malah petaka itu terjadi, saya lakukan sekarang apapun risikonya. Langkah awalnya diambil. Iya kan. Nah karena itulah, sementara mereka survei nyari data untuk expose ke saya studi banding. Ngelihat, nah ini pelajaran lagi. Aku kan ngomong tadi pemimpin jangan merasa pinter. Kalau orang lain kayak apa sih menyelesaikan macet? Nah, aku ke luar negeri kan. Aku berhenti di Bogota, ibu kota Kolombia. Mengapa? Persis seperti Jakarta dulu. Penduduknya 10 juta, macetnya itu bisa kayak gitu sekarang ya. Wah, aku berhenti di situ gitu kan. Nah, karena ada hubungan sister city antara Jakarta dan Bogota, tim ahli ini tadi yang menyelesaikan masalah tak bawa ke Jakarta. Jadi tidak main-main, ini pemikiran para ahli dari Jakarta, dari Bogota tak gabungkan, tak ajak diskusi terus bagaimana merancang transportasi yang menyelesaikan masalah jauh ke depan. Tidak hanya untuk masa kini saja, tapi masa depan gitu. Karena itu petunjuk saya, kendaraan basicnya harus massal. Maksudnya sekali angkut orang banyak. Kendaraan ini harus representatif. Apa itu representatif? Kriterianya tepat waktu, nyaman, orang duduk juga enak, gantung gini enak. 3, tepat waktu tadi ya, nyaman, aman, tepat waktu. Telat ya 5 menit lah, jangan setengah jam. Gitu.
Yang keempat, terjangkau tiketnya. Padahal kendaraan modern mesti tiketnya mahal. Terjangkau gimana? Debat dengan DPRD, gimana Pak Gubernur? Ya, untung kita kan kendaraan diparkir di rumah, berapa galon bensin diparkir. Itu orang jadi produktif gitu, karena itu harus disubsidi. 3.500 keliling Jakarta dari mana ceritanya? Dari mana jalannya? Ya kan? Sampai sekarang gitu masih kan. loh Bang. Sampai sini. Iya. Sampai sini sekarang Sampai ada. sekarang dipertahankan, bayangin nggak ada harga segitu itu gimana gitu. Sampai Bogor lah ya. Iya, sampai Bogor, sampai Pik 2. Terus setelah itu kan, yang berikutnya harus terintegrasi. Modanya saya gua nggak ngerti kan. Yang akhirnya kan 4 moda kan, misalkan MRT di bawah tanah begini kan, rutenya juga sudah jelas. Di atas LRT ya. Di sini busway 15 koridor. Alternatif satu lagi apa? Motorway gitu. Setelah saya itu dibanding ke Belanda gitu kan. Bilang kok sungai kayak begini ya, kenapa Jakarta nggak bisa kalau kita mau? Kan gitu, maka inilah moda yang diatur para tim ini, profesor ini harus terintegrasi, saling mengakses. Aku turun dari busway, habis itu dapat MRT. Aku turun sini dapat ini, harus terintegrasi, gitu kan. Dan mengakses tetangga kita. Kenapa aku minta mengakses tetangga kita? Ya karena banyaknya orang Depok, Tangerang, Bekasi beramai-ramai kalau pagi bawa kendaraan ke sini. Aku kan tanya, mengapa mereka beli bensin banyak, bayar tol, waktu, nah suruh naik apa Pak Gubernur? Suruh naik apa Pak Gubernur? Karena nggak ada kendaraannya. Maka kita akses Tangerang dengan Bekasi sudah saya akses pakai busway. Sebenarnya Depok dan Bogor diaksesnya pakai LRT, MRT kan, gitu. Sampai Fatmawati dia elevated gitu, supaya murah. Jadi terus naik dia dari tanah gitu kan, nggak masalah itu. Yang penting kalau ditanya Jakarta ada MRT, ada kereta api bawah ada gitu, walaupun hanya beberapa kilo. Tapi keretanya kan sama, nggak ada masalah. Betul. Di Depok stasiunnya besar, ya. Orang parkir di situ antar keluarga, nah itu kan di Bogor juga begitu. Jadi pasti nggak macet gitu. Dan kerjaan itu belum selesai gitu kan. Harus terus dilakukan. Harus selesai dari gubernur. Jangan setiap gubernur baru, gua mau bikin sesuatu yang baru, teruskan busway. Wah ini mereknya Bang Yos nih. Lah jangan punya pikirannya kayak gitu. Nggak akan selesai masalah Jakarta kalau pemimpinnya berpikir seperti itu. Betul. Kalau udah bekerja mikirin Jakarta, Bang Yos, Kang Asep pasti lapar. Kita ada informasi